Ada dua kubu investor saham di Indonesia. Kubu pertama bilang, beli saham dividen, dapat cash rutin, tidur tenang. Kubu kedua bilang, dividen itu ilusi, invest di growth stock, biarkan compound bekerja. Dua-duanya punya argumen. Tapi dua-duanya juga sering salah framing masalahnya. Karena pertanyaan yang benar bukan mana yang lebih baik secara absolut, tapi mana yang lebih cocok untuk tujuan dan fase investasi kamu saat ini. Bagian pertama, definisi yang presisi. Saham dividen adalah saham perusahaan yang secara konsisten membagikan sebagian keuntungan ke pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Di Indonesia, contoh paling dikenal, BBCA, BBRI, TLKM, UNVR, ACI. Karakteristiknya, business mature, cash flow stabil, pertumbuhan relatif lambat, tapi predictable. Dividend yield adalah rasio dividen per saham dibagi harga saham. Kalau BBCA bayar dividen 150 per saham dan harganya 9.000, dividen yield-nya 1,67%. Yield ini yang sering dijadikan daya tarik utama saham dividen. Growth stock adalah saham perusahaan yang reinvest hampir semua keuntungan kembali ke bisnis untuk tumbuh lebih cepat, bukan dibagikan sebagai dividen. Contoh global, Amazon bertahun-tahun tidak bayar dividen, semua profit diekspansi. Di Indonesia, contoh historis, BN di era awal, atau saham-saham teknologi dan konsumer yang tumbuh cepat. Investor growth stock berharap capital gain, harga saham naik signifikan seiring pertumbuhan bisnis, bukan income dividend. Bagian kedua, dividend irrelevance theory, konsep yang mengubah segalanya. Di sini 1961, dua ekonom Modigliani dan Miller mempublikasikan paper yang kemudian memenangkan Nobel. Dalam pasar yang efisien, kebijakan dividen perusahaan tidak mempengaruhi total return investor. Artinya, apakah perusahaan bayar dividen 100 atau tidak bayar dividen sama sekali? Secara teori, total kekayaan investor sama saja. Kenapa? Karena ketika perusahaan bayar dividen 100 per saham, harga sahamnya turun sekitar 100 di ex-dividend date. Kamu dapat 100 cash, tapi nilai saham kamu turun 100. Total kekayaan tidak berubah. Ini yang disebut dividend irrelevance. Dividen bukan uang gratis. Dividen adalah konversi dari capital gain menjadi cash. Kamu bisa replikasi efek dividen dengan jual sebagian portofolio secara manual. Hasilnya secara teori identik. Tapi, dan ini penting, teori ini punya beberapa asumsi yang tidak selalu terpenuhi di dunia nyata. Tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan pasar sempurna efisien. Di Indonesia ada pajak dividen 10%. Artinya setiap 100 dividen yang kamu terima, 10 langsung ke negara. Kalau kamu tidak butuh cash sekarang, menerima dividen dan kena pajak, lalu reinvest adalah kurang efisien dibanding tidak terima dividen sama sekali. Bagian ketiga, data return, dividen versus growth. Global, S&P 500 Dividend Aristocrats, indeks perusahaan AS yang konsisten naikkan dividen minimal 25 tahun berturut-turut, secara historis memberikan return total yang kompetitif dengan S&P 500 secara keseluruhan, dengan volatilitas lebih rendah. Tapi growth stocks di era 2010, terutama teknologi, jauh mengungguli dividend stocks. Untuk Indonesia, data lebih terbatas, tapi pola yang terlihat dari beberapa penelitian akademik lokal dan data historis. Saham-saham big cap dividend seperti BBCA, BBRI, TLKM memberikan total return, capital gain dividend reinvested yang solid. BBCA misalnya memberikan total return lebih dari 1.000% dalam 15 tahun terakhir jika dividen direinvestasikan. Tapi saham seperti BN di era commodity boom atau beberapa saham konsumer yang tumbuh cepat bisa memberikan capital gain yang jauh lebih besar dalam periode lebih pendek, dengan risiko yang juga jauh lebih tinggi. Kesimpulan dari data, tidak ada pemenang absolut. Yang membedakan adalah konteks dan cara mengukurnya. Bagian keempat, Bavathori cara hitung yang besar. Kesalahan paling umum, membandingkan growth stock dengan saham dividen hanya dari harga saham, tanpa memasukkan dividen yang diterima. Total return yang benar, harga akhir, harga awal plus semua dividen yang diterima, with harga awal. Contoh, saham A tidak bayar dividen, harga naik dari 1.000 ke 1.500 dalam 5 tahun. Total return 50%. Saham B bayar dividen total 200 per saham selama 5 tahun, harga naik dari 1.000 ke 1.200. Total return 1.200 minus 1.000 plus 200 minus 1.000 40% sebelum pajak dividen. Setelah pajak dividen 10%, 1.200 minus 1.000 plus 40 minus 1.000 lagi 8%.
Dalam contoh ini, growth stock menang bukan karena saham dividen jelek, tapi karena pajak dividen mengurangi efisiensinya. Bagian kelima, fase akumulasi versus fase distribusi. Ini kunci dari seluruh debat ini. Fase akumulasi adalah ketika kamu masih aktif bekerja dan membangun portofolio. Kamu tidak butuh cash dari investasi sekarang. Semua return bisa direinvest. Di fase ini, pajak dividen adalah friction yang mengurangi efisiensi compounding. Growth stock atau ETF index yang tidak bayar dividen besar lebih efisien dari sudut pandang pajak. Total return adalah yang paling penting, bukan yield. Fase distribusi adalah ketika kamu sudah mencapai target aset dan mulai hidup dari portofolio. Di sini, kamu butuh cash flow regular. Di fase ini, saham dividen yang memberikan yield tinggi sangat membantu. Cash masuk tanpa perlu jual saham. Predictability cash flow lebih penting dari maximizing return. Volatilitas portofolio lebih terasa karena kamu menarik uang, bukan menambah. Implikasi praktis, sebagian besar investor di Indonesia yang masih di usia produktif 25 sebenarnya ada di fase akumulasi. Dan seharusnya tidak terlalu fokus pada yield dividen sebagai metrik utama. Bagian keenam, saham dividen utama Indonesia, data yield dan fundamental. Beberapa saham yang secara historis konsisten bayar dividen di Indonesia. BBCA, dividen yield rata-rata 1,52,5% per tahun. Return rendah, tapi harga saham tumbuh sangat solid jangka panjang. Total return dengan dividen reinvested salah satu terbaik di IHSG. BBRI, Bank Rakyat Indonesia, dividen yield rata-rata 3,5% per tahun. Lebih tinggi dari BBCA karena harga relatif lebih rendah versus earnings. Risiko lebih tinggi karena segmen mikro. TLKM, dividen yield rata-rata 3,5% per tahun. Bisnis defensif, tapi pertumbuhan lambat karena kompetisi dan transisi digital. VR, sempat jadi darling dividen, yield tinggi sampai 5%. Tapi harga saham turun drastis karena penurunan fundamental bisnis. Contoh bahwa yield tinggi tidak selalu bagus kalau harga saham terus turun. Pelajaran dari UNVR, yield tinggi bisa ditanda bahaya. Kalau yield naik bukan karena dividen naik, tapi karena harga saham turun, itu sinyal bisnis sedang bermasalah, bukan kesempatan beli. Bagian ketujuh, kapan pilih dividen, kapan pilih growth. Pilih fokus saham dividen kalau kamu sudah di fase distribusi atau mendekati, butuh cash flow rutin dari portofolio. Kamu investor yang butuh psychological anchor, menerima dividen membantu tetap hold saat pasar turun. Kamu punya alokasi khusus untuk income generating assets di luar portofolio growth utama. Pilih fokus growth stock atau ETF index kalau kamu di fase akumulasi dengan horizon panjang, portfolio. Kamu tidak butuh cash dari investasi sekarang. Kamu ingin memaksimalkan efisiensi pajak, tidak bayar pajak dividen 10% setiap tahun. Kamu disiplin untuk tidak panic sell saat pasar turun. Solusi yang banyak dipakai investor matang, core satellite approach. Core portfolio 70-80% di ETF index atau growth yang efisien pajak untuk maximizing long-term return. Satellite 20-30%. Di saham dividen berkualitas untuk psychological comfort dan cash flow. Action step. 1. Portfolio saham sekarang. Hitung total return, bukan hanya capital gain, masukkan semua dividen yang sudah diterima. Bandingkan dengan IHSG atau IDX 30 di periode yang sama. 2. Identifikasi kamu ada di fase apa, akumulasi atau distribusi. Ini menentukan prioritas metrik, total return versus yield dan cash flow distribusi. 3. Kalau kamu masih di fase akumulasi dan mayoritas portofolio di saham dividen dengan yield rendah yang tumbuh lambat, pertimbangkan apakah ada instrumen lain yang lebih efisien untuk tujuan jangka panjang kamu. Video berikutnya. Cara baca laporan keuangan perusahaan publik, 3 angka yang paling penting di laporan keuangan, dan bagaimana interpretasinya untuk keputusan beli atau jual saham. Subscribe supaya tidak ketinggalan.